إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya mencurahkan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dan membiarkan kita untuk senantiasa beribadah dan bermuamalah, dan semoga setiap langkah yang kita tapaki di dunia ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terhitung ibadah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang anjuran salat sunnah di rumah, ya. Jadi ketika seseorang salat sunnah, apakah salat sunnah rawatib atau salat sunnah tahajud dan lainnya, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di rumah dibandingkan dilakukan di masjid. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema pembahasan yang ke-22, yaitu anjuran menunggu salat setelah salat. Jadi anjuran menunggu salat setelah salat. Jadi seperti seseorang yang melaksanakan salat maghrib, kemudian dia duduk di masjid untuk menunggu waktu salat isya. Ini tema kita pada malam hari ini. Jadi banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang salat berjamaah di masjid, kemudian dia menunggu waktu salat berikutnya. Ya, menunggu waktu salat berikutnya. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang insyaallah kita akan bahas, dan mungkin kami akan menyebutkan beberapa rincian terlebih dahulu agar mudah dipahami oleh para jamaah sekalian. Di antaranya bahwa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang menunggu salat adalah mereka dihitung sedang mendirikan salat sampai dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Jadi misalnya jamaah sekalian habis salat, kemudian duduk menunggu waktu salat isya, ya, habis salat maghrib menunggu waktu salat isya sampai dia mendirikan salat isya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang salat. Ini yang kita maksud. Jadi orang yang menunggu salat setelah salat yang dia lakukan di masjid tetap dicatat pahala seperti orang yang sedang mendirikan salat. Jadi catatannya adalah orang yang mendirikan salat berjamaah di masjid kemudian menunggu waktu salat yang berikutnya. Jadi bukan menunggu salat di rumah atau menunggu salat di toko, di tempat kerja,
tapi dia sholat berjamaah di masjid, kemudian menunggu waktu sholat berikutnya. Selama dia menunggu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mendirikan sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, didoakan oleh para malaikat. Jadi orang yang menunggu duduk untuk melaksanakan sholat berikutnya didoakan oleh para malaikat. Ya. Apa kata malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangilah dia, ya Allah ampunilah dia. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang menunggu waktu salat dihitung seperti orang yang ribat. Apa itu ribat? Orang yang sedang menjaga perbatasan atau orang sedang berjihad. Ya. Orang yang sedang berjihad. Ya, orang-orang yang memiliki tugas untuk menjaga batas-batas negara, itu disebut dengan ribat. Orang yang menunggu waktu sholat untuk sholat yang berikutnya juga disebut dengan ribat. Jadi dia mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah. Kemudian yang keempat, orang yang menunggu waktu sholat adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengangkat derajat. Dan yang terakhir, ya, doanya atau waktu menunggu antara sholat dan sholat berikutnya atau antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Baik jamaah sekalian, kita masuk di hadis yang pertama. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqalibu ila ahlihi illa shalah illa as-shalah." Ya. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah. Salah seorang dari kalian senantiasa dalam keadaan salat selama salat itu menahannya, tidak ada yang menghalanginya untuk pulang kepada keluarganya kecuali salat. Nah, jadi maksud hadis ini, orang yang menunggu waktu salat untuk salat yang berikutnya. Ya, kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian senantiasa dalam keadaan salat. Jadi dia salat terus menerus. Ya, dalam keadaan salat, mau dia duduk, berbaring, berzikir, membaca Al-Quran, dia dihitung sedang salat. Ya. La yamna'u an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Tidak ada yang menahan dirinya untuk pulang ke rumahnya, bertemu dengan keluarganya kecuali salat. Jadi dia duduk di masjid untuk menunggu waktu salat. Jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, muttafaqun alaih. Di antara faedah hadis ini, yang pertama, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang sholat berjamaah di masjid kemudian duduk menunggu waktu sholat berikutnya. Misalnya menunggu waktu habis sholat maghrib, menunggu waktu sholat isya, habis sholat zuhur menunggu waktu sholat asar. Jadi tidak ada yang mendorong dia untuk menunggu di masjid kecuali untuk mendirikan sholat. Jadi kalau misalnya ada orang yang duduk-duduk di masjid, niatnya hanya sekedar untuk baring-baring, untuk menghilangkan lelah, ya tidak dapat pahala seperti ini. Jadi ingat ya, tidak ada sesuatu yang menahan dia untuk tinggal di masjid kecuali sholat. Itu titik beratnya di situ. Jadi bisa dipahami bahwa orang yang duduk di masjid
apakah dia berbaring, duduk, atau tidur, yang tidak diniatkan untuk menunggu waktu sholat, maka tidak dicatat seperti orang yang sedang sholat. Karena hadis ini membatasi tentang niat atau tujuan orang itu duduk di masjid. Ya kan ada ya, misalnya ada orang yang pulang dari kantor, sholat zuhur, habis itu dia istirahat. Ya, mungkin rumahnya jauh atau bagaimana, atau mungkin masjid nyaman misalnya, dia tidur di situ. Niatnya untuk istirahat, bukan untuk menunggu waktu sholat. Maka dia tidak dicatat seperti orang yang sedang sholat. Hanya istirahat biasa saja, tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi ini jamaah sekalian bedanya ya. Bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak tahu. Kalau misalnya kita tahu bahwa ketika menunggu waktu sholat memiliki pahala yang besar, maka ketika kita mungkin lelah dari kantor, istirahat di masjid, meniatkan dirinya untuk menunggu waktu sholat asar, sehingga tidurnya dia dihitung sedang sholat. Itu dia. Dan hadis ini juga jemaah sekalian menunjukkan betapa besarnya faedah dan keutamaan orang-orang yang menunggu sholat. Bagaimana mungkin orang yang sedang tidur, orang yang hanya duduk-duduk sandar-sandar, dicatat seperti orang yang sedang mendirikan sholat? Ibaratnya kalau kita beli sesuatu, beli barang, ya misalnya beli 1 gratis 10 misalnya, ya kan enak kayak gitu. Beli 1 gratis 50 misalnya, beli 1 pisang goreng gratis 20 pisang goreng, wah enak. Jadi kita hanya sholat wajib, kemudian menunggu waktu sholat berikutnya. Antara jeda itu dihitung seperti orang yang sedang sholat. Ya, bukan main-main ini. Betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di hadis yang berikutnya masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu wal malaikatu taqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu ma lam yakum min musallahu aw yuhdis." Sesungguhnya salah seorang dari kalian berada dalam salat selama dia ditahan oleh salat. Sementara itu para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia selama dia belum beranjak dari tempat sholatnya atau berhadas." Nah, jadi ini lebih mengerucut kepada kondisi seseorang setelah sholat. Jadi orang yang sedang sholat, dia tidak beranjak dari tempat sholatnya, berarti dia duduk di tempat sholatnya dia, kemudian dia tidak berhadas, tidak batal wudunya, ya, maka dia didoakan oleh para malaikat. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul 'abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadhiru as-salah wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhdis." Qila wa ma yuhdis? Qala yafsu aw yadrid. Seorang hamba senantiasa dalam salat selama dia di tempat salatnya menunggu salat. Sementara para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia," sampai dia beranjak atau berhadas. Kemudian ditanyakan, apa maksud berhadas? Kemudian Rasul mengatakan, "Yapsu au yadrid." Ya, berhadas disebabkan karena kentut yang tidak bersuara atau kentut yang bersuara. Jadi ada 2 macam kentut ya. Ada kentut yang bersuara, ada yang tidak. Biasanya yang tidak ini yang berbahaya. Ya.
Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang buang angin batal wudunya, baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Ya. Jadi batal ya, batal wudunya. Ketika batal wudunya berarti malaikat berhenti dari mendoakan orang tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza shalla ahadukum tsumma jalasa fi musallahu, lam tamzilul malaikatu tusalli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, fa in qama min musallahu fajalasa fil masjid yantadiru shalah, lam yazal fi salatin hatta yusalli." Apabila salah seorang dari kalian salat, kemudian dia duduk di tempat salatnya, maka para malaikat selalu berdoa untuknya, "Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia." Jika dia beranjak dari tempat salatnya lalu duduk di masjid menunggu salat berikutnya, maka dia senantiasa dalam salat sehingga dia mendirikan salat. Nah, jadi ada dua konteks hadis jamaah sekalian. Yang pertama yang mengerucut kepada kondisi seseorang setelah salat. Hadis yang pertama tadi menyebutkan dia akan senantiasa mendapatkan keutamaan setelah salat itu apabila satu, dia tidak beranjak dari tempat salatnya. Kemudian dua, dia tidak berhadas. Ya, tidak berhadas. Kemudian hadis yang berikutnya yang kedua menyebutkan tentang kondisi seseorang yang tetap mendapatkan keutamaan, yaitu didoakan oleh para malaikat meskipun dia pindah dari tempat duduknya selama dia tidak berhadas. Ya, selama dia tidak berhadas. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita sholat maghrib, habis itu kita duduk mencari tempat yang nyaman untuk mendengarkan kajian, ya, maka tetap mendapatkan keutamaan didoakan oleh para malaikat. Dan doanya para malaikat ini bukan satu kali jemaah sekalian. Selama dia menunggu waktu sholat, selama itu juga dia didoakan oleh para malaikat. Jadi bukan habis sholat kemudian malaikat mengucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, satu kali itu saja, bukan. Tapi selama dia menunggu sampai tiba waktu sholat yang berikutnya, pertama dia mendapatkan pahala sedang sholat, yang kedua dia didoakan terus menerus oleh para malaikat. Itu dia. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa malaikat akan senantiasa mendoakan orang-orang yang menunggu waktu sholat. Itu. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang menunggu datangnya sholat atau orang yang tetap duduk di tempat sholatnya. Dan hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa para malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ya, dan melihat amal perbuatan manusia. Jadi perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini akan diperhatikan, akan dilihat oleh manusia, akan dilihat oleh para malaikat. Ya, jangan kira ketika kita melakukan suatu amal ibadah kita tidak diperhatikan oleh malaikat, tidak dicatat. Ya. Padahal kita tidak sadar seorang muslim itu ketika lahir ke muka bumi ini dipautkan kepadanya seorang malaikat, ya, yang mencatat amal perbuatannya. Dicatat amal kita itu. Perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita dicatat oleh para malaikat. Ya. Dan kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan masjid. Ya. Menunjukkan tentang keutamaan masjid. Karena kenapa? Orang yang menunggu waktu sholat di rumah
tidak mendapatkan keutamaan seperti ini, didoakan oleh malaikat, didoakan oleh dihitung seperti orang yang sedang sholat. Tidak dapat itu. Didapatkan hanya bagi mereka orang-orang yang berada di dalam masjid. Itu menunjukkan betapa mulianya masjid ini. Ya, oleh sebab itu kita juga harus memuliakan masjid-masjid Allah. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya ila syatril lail, sampai pertengahan malam. Summa aqbala biwajhihi ba'dama shalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat isya menghadapkan wajahnya ke para sahabat Nabi, kepada jamaahnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundu intidhartumuha." Rasulullah mengatakan, orang-orang telah dalam keadaan tidur, sedangkan kalian senantiasa dalam keadaan salat sejak kalian menunggu waktu salat. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa waktu salat isya yang paling afdol itu adalah diakhirkan. Itu waktu yang paling afdol sebenarnya, kata Rasulullah SAW. Hanya saja untuk meringankan atau memberikan rukhsah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka salat di awal waktu itu dimudahkan bagi umat Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, salat isya itu lebih afdol ketika dikerjakan di pertengahan malam. Makanya ketika terjadi seperti ini, para sahabat Nabi menunggu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk mengimami kaum muslimin, habis maghrib sampai pertengahan malam. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan, kalian tetap dicatat sedang sholat sampai kalian mendapatkan sholat. Kemudian hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna hadhil ayah tatajafa junubuhum 'anil madaji' nazalat fi intidhari as-salati allati tud'a al-atamata. Kata Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', yaitu Quran surat As-Sajdah, kata beliau turun berkaitan dengan menunggu salat yang dikenal dengan salat isya. Jadi para sahabat Nabi menunggu waktu datangnya salat isya dari sejak ba'da maghrib sampai pertengahan malam. Rasulullah SAW baru keluar dari rumahnya untuk mengimami kaum muslimin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung-lambung mereka itu menjauh dari tempat-tempat tidurnya. Jadi dia bergadang untuk menjalankan ibadah salat, bukan bergadang yang lainnya, tapi untuk melaksanakan atau menunggu waktu salat. Kemudian jemaah sekalian, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maghriba." Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Faraja'a ma raja'a. Kemudian di antara kami, kata para sahabat, ada yang pulang ke rumahnya dan ada juga yang wa aqaba ma aqaba, ada yang tetap duduk di masjid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang musri'an, dengan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Qad hafaza nafsu wa qad hasara an rukbatayhi. Di sini disebutkan, digambarkan sampai-sampai nafas Rasulullah SAW terengah-engah,
ya, karena lari cepat. Dan kain sarungnya terangkat sampai di lutut beliau. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, abshiru, bergembiralah kalian, kata Rasulullah, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama, berbahagialah kalian, ini adalah Rabb kalian, sungguh dia telah membuka salah satu pintu langitnya. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dia berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, qad qadau faridatan, mereka telah melaksanakan salat fardu, wa hum yantadhiruna ukhra, kemudian mereka menunggu waktu salat fardu berikutnya. Masya Allah jamaah sekalian, luar biasa ya. Sungguh sebuah amalan yang mudah ya, tapi pahalanya begitu besar ya. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita semua, bukan hanya kepada para sahabat Nabi saja, tapi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi dan mengabarkan kepada para malaikat, membanggakan orang-orang yang menunggu salat di hadapan para malaikat yang mulia. Jadi jemaah sekalian ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu ini. Kemudian dimudahkan juga untuk senantiasa hatinya terpaut di masjid. Mudah hati kita untuk mendatangi masjid-masjid ini. Dan para ulama salaf ya, mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak, beliau berkata, kami datang kepada Abu Abdurrahman As-Sulaimi yang menunggu wafatnya di masjid. Jadi dia dalam keadaan yang sakit ya, dalam keadaan sakaratul maut, sudah mendekati kematian ya, dia menunggu waktu kematiannya itu di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, alangkah baiknya jika engkau pindah ke tempat tidurmu, karena di sana adalah authar. Authar itu maksudnya adalah tempat yang lebih nyaman. Kemudian beliau berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma dama fi musallahu yantadhirus shalah. Senantiasa salah seorang di antara kalian mendapatkan pahala salat selama dia berada di masjid, tempat ia salat untuk menunggu salat. Jadi jemaah sekalian ya, ini susah kita lakukan kalau seperti ini ya, dalam keadaan sakit kemudian senantiasa berada di masjid. Tapi lihatlah ya, contoh yang mulia ini ya, para ulama ya, yang gigih untuk senantiasa memakmurkan masjid ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua di dalam menjalankan ibadah yang mulia ini. Dan keutamaan yang lainnya jemaah sekalian yang akan didapati oleh mereka orang-orang yang duduk menunggu salat adalah mereka dimudahkan untuk terkabulnya doa. Rasulullah SAW mengatakan, inna du'a la yazadu bainal adhani wal iqamah fad'u, sungguh doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidak akan pernah ditolak, karena itu berdoalah kalian. Jadi misalnya kalau orang nunggu waktu sholat, kan otomatis dia dapat ya, dari mulai muazin mengumandangkan azan, dia bisa menjawab azan yang juga keutamanya besar. Dan antara azan dan iqamah ada waktu untuk seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menunggu waktu sholat, otomatis dia memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan orang yang datang ketika waktu sisa 1 menit untuk sholat wajib misalnya ya, waktunya pendek. Tapi kalau orang yang sudah menunggu waktu sholat ya, dia mendapatkan kesempatan emas untuk memperbanyak zikir kepada, atau memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.